Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat-sehat ya. Dan untuk menemani hari kalian, gue mau ceritain film yang bikin ngakak sepanjang filmnya nih. Gimana kalau pembuli kalian di masa sekolah akan jadi bagian dari keluarga kalian dan ternyata tantenya pun adalah musuh bebuyutan ibu kalian. Nah, penasaran ceritanya? Yuk kita ceritain film You Again. Mulai dengan menampilkan rekaman video dari wanita bernama Marnie Olivia Olsen yang diperankan oleh artis Kristen Bell. Ia merupakan murid SMA di SMA Richfield, dan dari rekaman ini kita bisa melihat bahwa Marnie adalah murid yang culun, tidak percaya diri, dan sering dibully oleh teman-temannya. Dia berusaha untuk mengubah nasibnya dengan bergabung di tim cheerleader di sekolahnya, namun tidak berhasil dan malah dijadikan maskot kostum buaya di acara pertandingan basket di sekolahnya. Berbeda 180 derajat dengannya, adik Marnie bernama Will adalah seorang pemain basket populer di sekolahnya. Dan ketika poin kritis dan Will akan mencetak poin, Marnie yang didorong oleh anggota cheerleader di situ tanpa sengaja menabrak Will dan membuat tim basket Will kehilangan poin dan akhirnya kalah. Malamnya, Marnie pun meminta maaf kepada Will atas kejadian tersebut dan berkata bahwa dia memanglah pecundang. Tapi sebagai adik yang baik, Will pun menyemangati Marnie dan berkata bahwa Marnie bisa mencapai apa yang diinginkannya suatu saat nanti. Dan ya, memang itulah fungsi keluarga, menyemangati kita ketika sedang dalam masa-masa suram. Hal tersebut yang menjadi penyemangat Marnie dan setelah lulus, ia pun mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Dan wow, sekarang Marnie yang sudah berubah menjadi wanita karir yang cantik dan bekerja di Los Angeles. Dan ternyata, Marnie sedang menjadi pembicara di kantor tempat dia bekerja dan mendapat promosi jabatan. Di lain sisi, dia meminta cuti kepada bosnya untuk menghadiri pernikahan adiknya bersama tunangannya yang bernama Joanna yang belum pernah ditemuinya. Ketika di pesawat, ia pun menelpon ibunya dan diberitahu ibunya bahwa ia dan Joanna pernah bersekolah di SMA yang sama. Syok dong Marnie, tapi Marnie tidak ingat siapa itu Joanna. Dan setelah melihat kembali foto Joanna dan adiknya yang sedang memakai kostum penutup mata, ternyata dia adalah JJ yang sering membulinya sewaktu SMA. Dan di sini pun ada The Rock, dia menjadi polisi di pesawat yang ditumpangi Marnie, dan dia pun berkata, Marnie, let me tell you about bullies. They're just like terrorists. Only they're emotional terrorists. Setelah sampai di kotanya, Marnie yang dijemput ibunya yang bernama Gil dan adiknya yang paling kecil yang bernama Ben, dan ternyata mereka sudah sayang dekat dengan Joanna. Di rumahnya, Will dan ayah mereka yang bernama Mark sudah menunggu kedatangan Marnie. Ternyata ibu Marnie pun sudah menyiapkan kamar dan Marnie akan sekamar dengan Joanna. Sesampainya di dapur, sudah ada Joanna dengan kecantikannya yang fantastis, bombastis, dan aerodinamis. Dan di sini Joanna seakan tidak ingat telah membuli Marnie dan bahkan berperilaku baik kepada Marnie. Di sini Marnie kesal karena keluarganya sangat dekat dengan Joanna. Bahkan anjing kesayangannya yang bernama Coco Puff mengacuhkan Marnie dan memilih untuk dibelai Joanna. Pada acara makan malam, semuanya berkumpul dan saling mengobrol. Dan diketahui bahwa orang tua Joanna sudah meninggal dan sekarang ia tinggal dengan tantenya yang bernama Ramona. Dan ternyata Gil dan Ramona sudah saling mengenal satu sama lain ketika SMA dulu dan bermusuhan layaknya Marnie dan Joanna. Ternyata Ramona adalah konglomerat dan memberikan Marnie dan Ben kado yang sangat mahal. Dan di sini, Gil nampaknya iri dan kesal terhadap Ramona. Setelah berbincang-bincang, ternyata Gil dan Joanna adalah ketua cheerleader di masanya dan sangat populer di SMA-nya. Malam pun tiba, dan akhirnya Marnie memutuskan untuk tidur di rumah pohon yang menjadi kesayangan Marnie, Will, dan Ben. Esoknya, Will, Marnie, dan Joanna pergi bersama untuk menjemput nenek Marnie untuk berlatih dansa demi persiapan pernikahan tersebut. Ketika melintasi sekolah SMA mereka yaitu SMA Richfield, Marnie berkata bahwa banyak momen di SMA tersebut dan ia ingin mengubah masa lalunya jika itu memungkinkan. Lalu, Marnie menyindir Joanna dengan menanyakan apakah ada penyesalan selama SMA dulu. Tapi Joanna tidak terpancing dan hanya menjawab jika bisa kembali ke masa lalunya, ia akan melakukan pelayanan sosial ketika SMA dulu. Dan Marnie pun menyindir lagi dengan mengatakan bahwa ketua cheerleader memiliki banyak pacar ketika SMA dulu. Joanna kemudian membalasnya dengan menyetel musik We Are The Champion sambil melihat ke kaca atas mobil dan mengejek Marnie. Itu adalah lagu yang dinyanyikan Joanna dan gengnya sewaktu membuli Marnie dulu. Dan seketika Marnie pun sadar bahwa Joanna hanya berpura-pura baik terhadapnya.
Setelah menjemput nenek Marnie yang bernama Nenek Bunny, mereka pun sampai di studio dansa di mana Gail, Ben, dan Mark sudah menunggu mereka. Beberapa saat kemudian, Ramona datang dengan gaun cantiknya dan Gail pun merasa kesal. Lalu wedding planner sekaligus instruktur dansa mereka pun datang dari langit-langit studio dan ditemani seorang pria bertopeng yang ternyata adalah Tim atau Timothy, mantan pacar dari Joanna sewaktu di SMA dulu. Di studio dansa tersebut semuanya sudah punya pasangan terkecuali Marnie yang hanya bisa latihan sendiri. Jomblo ya memang begitu ya. Tapi datanglah Charlie, sosok pria idaman Marnie waktu di SMA dulu. Ingat nggak cowok yang dilihat Marnie yang akhirnya membuat ia ketendang kaki temannya saat latihan cheerleader dulu. Dan akhirnya Marnie pun berdansa dengan Charlie. Di sisi lain, Ramona yang berpasangan dengan Tim mulai berdansa dan memanas-manasi Gail dan Mark yang hanya bisa berdansa dengan gerakan seadanya. Dan ibu-ibu lincah ini mulai menunjukkan bakatnya satu sama lain. Tak ketinggalan Joanna yang mulai memanas-manasi Marnie dengan gerakan dance-nya yang powerful, skillful, dan amburadul itu. Esoknya Gail berencana untuk menemui Ramona di hotelnya dan terkejut dengan begitu mewahnya WC di hotel Ramona. Gail dan Nora pun mulai mencoba barang-barang Ramona yang ada di WC-nya, mulai dari anti yang tak sengaja terjatuh ke dalam wastafel dan masuk ke lubangnya, dan baju Ramona yang disobek olehnya. Di sana Gail meminta Ramona melupakan kejadian semasa SMA-nya dan berbaikan dengannya. Di hutan, Marnie mengajak Will untuk berlari pagi dan ternyata Will mengajak Charlie untuk menemaninya. Setelah berlari beberapa lama, Marnie yang memang gak kuat lari akhirnya sempoyongan dan terjungkal ke jurang yang dipenuhi lumpur dan semut. Hal itu membuat muka dan badannya gatal-gatal yang akhirnya mukanya seperti jerawatan, lensa kontaknya pun rusak dan membuat Marnie harus menggunakan kacamata. Penampilannya sekarang sama seperti dulu saat dia di SMA dan dibully. Beralih di acara bridal shower-nya Joanna, Marnie yang harus kembali ke penampilannya yang dulu ngobrol empat mata dengan Joanna dan memintanya untuk minta maaf agar Marnie tidak menceritakan keburukan Joanna yang adalah seorang tukang bully ketika SMA dulu. Joanna pun meminta maaf tapi dengan tidak tulus gitu dan membuat Marnie marah dan mengancam akan menceritakan semuanya kepada Will. Makan malam pernikahan pun tiba dan ingat dengan gaun Ramona yang dirusak Gail? Ya, itu gaun yang mau dipakai Ramona di acara tersebut. Tapi karena rusak, akhirnya Ramona memakai gaun yang sama dengan Gail dan berdandan lebih cantik daripada Gail. Otomatis semua mata tertuju kepada Ramona dan Gail yang GR dan nyangka orang-orang pada ngeliatin dia pun syok dan kesal. Lalu Joanna bertanya kepada Marnie, mengapa ada Tim di situ? Marnie pun menjawab, karena akan aneh jika datang sendirian ke pesta. Makanya ia mengajak Tim karena Joanna tidak pernah serius berpacaran dengan Tim. Acara pun dimulai dan Joanna memberikan surprise kepada Will berupa nyanyian 7 oktavnya dan tarian ala cheerleader sembari nge-rap. Kemudian diperlihatkan sebuah video yang berupa memori Joanna semasa SMA yang merupakan seorang pembuli beserta gengnya yang bersikap kasar dan merendahkan murid-murid lainnya. Ya, video yang seharusnya berupa video pasangan pengantin atau video prawedding berubah menjadi video kenyataan yang memperlihatkan betapa buruknya si calon pengantin wanita di masa lalu. Juga diperlihatkan bagaimana Joanna mendorong Marnie yang berperan sebagai maskot sehingga menabrak Will di acara basket sekolahannya dulu. Akhirnya Will yang tidak tahan melihat video tersebut mencabut kabel proyektornya dan Joanna pun menangis dan menyesalinya. Setelah itu Will keluar dan kemudian menghilang. Dan rupanya video tersebut merupakan rencana Marnie yang ingin adiknya putus dengan Joanna. Di sini Marnie merasa bersalah telah melukai hati adiknya. Ketika Marnie akan keluar dari pesta tersebut, ia pun melihat Joanna dan menghampirinya, dan kemudian Perang Dunia Ketiga pun dimulai. Ternyata, bukan hanya antara Marnie dan Joanna, melainkan Ramona yang tidak terima keponakan tersayangnya diperlakukan seperti itu pun menyatroni Gail. Biasanya cuma jambak-jambakan ya, tapi ini lempar-lemparan piring juga dong. Dan ketika Will kembali, pas banget nih dia melihat Joanna menyiramkan kuah sup ke Marnie. Will pun semakin kecewa dengan sikap Joanna tersebut dan juga kecewa dengan kakaknya yang menghancurkan acaranya. Di lain tempat, Gail dan Ramona juga berbaku hantam dan tercebur ke kolam. Akhirnya Ramona mengatakan bahwa ia sebenarnya suka kepada teman SMA-nya dulu dan gebetannya itu ternyata datang ke acara prom bersama dengan Gail. Padahal menurut Gail, pria itulah yang mengajaknya duluan ke prom. Ramona pun mengatakan bahwa sejak saat itu dia tidak mau kalah dengan Gail sehingga akhirnya ia bisa sesukses saat ini.
Tetapi Gale berkata ia tidak akan pernah iri dengan pencapaian Ramona, karena yang penting bagi Gale adalah ia memiliki keluarga yang ia cintai, dan bahkan Gale sangat bangga atas pencapaian Ramona tersebut. Ramona yang tersentuh pun berkata bahwa selama ini yang ada di pikirannya hanyalah iri kepada Gale karena ia memiliki semuanya, termasuk keluarga yang bahagia. Dan ia merasa Gale pun akan mengambil Joanna yang adalah keluarga satu-satunya saat ini yang tersisa. Di sini, Gale pun meminta maaf bahwa ia tidak pengertian dan tidak menjadi teman yang baik bagi Ramona pada saat SMA. Dan akhirnya mereka pun saling berbaikan. Di malam harinya, Coco Puff menarik tangan Marnie yang sedang tertidur dan mengarahkannya ke dapur. Marnie pun merasa bahwa ada seseorang di dapur rumahnya dan ia menyiapkan tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Dan ternyata itu adalah Joanna yang sedang memakan keju spray keju ya apalah itu ya. Dan Joanna yang memakai pakaian pengantin pun terlihat kacau dengan makanan berceceran di sana-sini. Marnie pun berusaha menenangkan Joanna. Mereka mulai berbicara dan saling mengakui kesalahannya masing-masing. Joanna sebenarnya hanya ingin menjadi orang yang lebih baik sejak kematian kedua orang tuanya dan membuat kedua orang tuanya bangga akan dirinya. Itulah mengapa ia tidak mau mengingat masa SMA-nya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan Marnie. Ia pun tidak ingin Will dan keluarganya tahu tentang kasus bully tersebut karena terlanjur mencintai Will dan keluarganya tersebut. Di sini Marnie yang tersentuh pun mulai membuka diri, terlebih Joanna yang dengan tulus menyesali perbuatannya di SMA dulu yang membuli Marnie. Akhirnya Marnie pun memaafkan Joanna dan berjanji akan membereskan semuanya. Esok paginya Marnie pun akhirnya meminta maaf kepada Will yang pada awalnya tidak mau memaafkannya. Tetapi karena Marnie meminta maaf terus-menerus dan meyakinkan bahwa Joanna tidak seperti dulu lagi, dan bahkan sekarang ia telah berubah menjadi wanita yang baik dan sangat mencintai Will dan keluarganya. Akhirnya Will pun mau memaafkan Marnie dan akan melanjutkan pernikahannya dengan Joanna. Namun, pernikahannya harus ditunda karena mereka terjatuh dari rumah pohon saat sedang mengobrol berdua. Tapi karena Marnie sudah terlanjur berjanji, akhirnya ia, keluarganya, dan sahabat Joanna pun mewujudkan pernikahan tersebut dengan mendekorasi rumah sakit menjadi lokasi pernikahan yang mewah. Ramona pun bertemu dengan pria idamannya sewaktu SMA dulu. Joanna yang sudah berbaikan dengan Marnie pun ingin Marnie menjadi pendampingnya di pernikahan tersebut. Mereka pun melanjutkannya dengan berdansa dan di sana Charlie sudah kesemsem dengan Marnie tapi Marnie masih malu-malu. Dan neneknya berkata, "Kalau lu kagak mau maju, udahlah gua embat aja kali ya." Akhirnya Marnie pun mau berdansa dengan Charlie. Semua permusuhan ternyata tidak berhenti di situ. Ternyata salah satu tamu Joanna adalah musuh bebuyutan Nenek Bunny. Dan begitulah akhir dari keseruan film You Again. Ngakak terus sih sepanjang filmnya, tapi film komedi drama seperti ini bukannya tidak memiliki pesan moral tersendiri ya. Malah banyak pesan yang bisa diambil dari film ini. Contohnya, membuli itu tidaklah keren, tapi bisa membuat orang lain menyimpan rasa dendam yang akan mencelakai kita sendiri di masa depan. Ingat, bully itu sama dengan teroris. Bedanya teroris itu secara fisik dan bully itu secara emosional dan mental juga. Dan bagi kalian yang pernah dibully di masa lalu, janganlah menjadikan itu sebagai penghalang untuk maju ya. Tapi jadikanlah itu sebagai alat untuk membuat kita maju dan menjadi yang lebih baik seperti yang dilakukan oleh Marnie. Oke deh, sekian review filmnya. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dan kalau ada yang mau request film untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga channel ini selalu bisa memberi hiburan bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan silahkan subscribe agar channel ini bisa menghibur kalian selalu. Bye!